Kalian lihat ini, larangan menjual babi kalau terbuka. Kalau tertutup jualan narkoba, Pak. Kalau jualan narkoba tertutup, babinya masalahnya bukan narkoba. Jadi kalau terbuka pun langsung kayak mana rupanya iman kalian? Secuilkah iman kalian? Saudara-saudari, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Beberapa hari ini kita menyaksikan begitu banyak aksi protes penolakan atas surat edaran wali kota Medan soal daging babi. Kasihan daging babi ya. Kamu dikatakan binatang haram, daging non halal, padahal kamu enak. Medan horas. Mari kita melihat persoalan ini. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, mengeluarkan surat edaran SE nomor 500-7.1/1540 tanggal 13 Februari 2026 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal termasuk daging babi di wilayah Kota Medan. Menurut isi SE Wali Kota Medan ini, penjualan dan aktivitas pemotongan daging non halal tidak boleh dilakukan di trotoar, bahu jalan, atau fasilitas umum yang bisa mengganggu lalu lintas atau estetika kota. Pedagang harus beroperasi di lokasi tertutup seperti kios permanen atau area pasar yang ditentukan pemerintah. Larangan juga diberlakukan di dekat rumah ibadah, termasuk masjid, lingkungan padat muslim, atau tempat umum lain yang dianggap sensitif. Pengelolaan limbah seperti air cucian daging babi juga diatur agar tidak dibuang ke drainase tanpa penampungan yang layak. Pedagang diwajibkan memasang papan informasi yang jelas bertuliskan daging non halal atau toko daging babi. Pemerintah kota menyatakan edaran ini tidak bermaksud melarang penjualan, tetapi lebih pada penataan lokasi dan kebersihan agar lebih tertib dan profesional. Akan tetapi surat edaran ini justru memicu reaksi dan protes luas dari pedagang daging babi serta konsumen dan masyarakat kota Medan yang non-muslim. Ratusan hingga ribuan pedagang dan pembeli berkumpul di depan kantor wali kota Medan menuntut SE dicabut karena dianggap membatasi ruang usaha dan diskriminatif terhadap pedagang non-muslim. Mereka berpendapat penjualan selama ini berjalan aman dan sudah melalui rumah potong hewan resmi. Ormas dan elemen masyarakat juga ikut serta meminta pemerintah dialog dan mencabut SE tersebut. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyatakan pendapat bahwa larangan semacam itu terlalu berlebihan dan dapat mencederai kehidupan sosial budaya yang beragam di Medan. Semoga wali kota Medan mau mendengarkan dan mau membaca isu ini dengan bijaksana dan mengambil kebijakan yang tidak diskriminatif dan tanpa tekanan dari kelompok manapun demi kota Medan yang aman, damai, dan rukun. Saudara-saudari, kalau kita melihat inti perdebatan seputar kebijakan ini, tidak hanya soal teknis penataan lokasi usaha, tetapi juga soal toleransi beragama dan ruang publik di kota yang beragam secara etnis dan agama. Perlindungan terhadap usaha kecil atau UMKM, terutama pedagang non-muslim. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dikomunikasikan dan dijalankan tanpa menimbulkan kesan diskriminatif. Hal ini penting karena Medan adalah kota dengan komposisi etnis dan agama yang sangat beragam. Melayu, Batak, ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun. Ada umat beragama Tionghoa, Jawa, Minang, Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Jadi ada realitas kemajemukan di Medan. Dalam konteks seperti itu, kebijakan publik yang menyentuh praktek keagamaan atau kebiasaan konsumsi secara sensitif bukan hanya soal ekonomi tetapi soal identitas dan martabat komunitas. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan suci bagi umat Islam. Di banyak daerah ada penyesuaian sosial, ada pembatasan jam operasional hiburan malam, imbauan tidak makan atau minum mencolok di siang hari, penataan pedagang tertentu. Secara sosial ini sering dipahami sebagai bentuk mutual respect.
Namun masalah muncul ketika kebijakan terasa asimetris, hanya membatasi kelompok tertentu atau terkesan melarang aktivitas yang sah secara hukum. Disinilah muncul perdebatan, apakah ini bentuk penghormatan mayoritas atau bentuk tekanan terhadap minoritas. Kalau kita melihat prinsip konstitusional Indonesia, Indonesia berdiri bukan sebagai negara agama, tetapi negara berdasarkan Pancasila. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadat. Maka dalam praktik sosial di ruang publik harus selalu memerlukan keseimbangan antara hak menjalankan keyakinan, ketertiban umum, dan keharmonisan sosial. Disinilah pemerintah daerah harus sangat hati-hati agar kebijakan tidak terkesan diskriminatif atau memberi sinyal bahwa ruang publik dimiliki satu kelompok. Kita tahu bahwa dalam kajian sosial agama minimal ada dua model toleransi. Pertama, toleransi pasif. Silakan hidup, tetapi jangan terlalu terlihat. Ini sering muncul dalam kebijakan yang meminta minoritas, tanda kutip, menyembunyikan ekspresinya demi kenyamanan mayoritas. Yang kedua, toleransi aktif. Saya tidak seiman dengan Anda, tetapi saya melindungi hak Anda. Model kedua inilah yang menjadi ideal dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Disinilah tantangan psikologis mayoritas minoritas. Di banyak kota di Indonesia, mayoritas merasa kebijakan bernuansa religius adalah wajar. Minoritas mudah merasa terancam jika kebijakan menyentuh simbol identitas mereka. Jika komunikasi publik kurang dialogis, kebijaksanaan administratif bisa berubah menjadi isu identitas. Saudara-saudari, berhadapan dengan situasi ini yang sering terjadi, dalam iman Kristiani kita diajak menjadi garam dan terang dunia, pembangunan damai dan bukan provokatif. Sikap gereja dalam konteks seperti ini biasanya tidak reaktif tetapi mendorong dialog, menuntut keadilan tanpa kehilangan kasih. Sebab keadilan tanpa kasih menjadi keras. Kasih tanpa keadilan menjadi lemah. Maka kita dapat mengambil pelajaran sosial akan isu yang terjadi di Medan dan mungkin di daerah lain bahwa kebijakan publik di masyarakat plural harus melibatkan dialog lintas agama sebelum diterbitkan. Sensitivitas religius harus diimbangi dengan jaminan hak ekonomi dan identitas minoritas. Narasi publik perlu dijaga agar tidak berubah menjadi polarisasi mayoritas vs minoritas. Saudara-saudari, pertanyaan reflektif untuk Indonesia, apakah ruang publik milik semua warga atau hanya mayoritas? Apakah penghormatan terhadap bulan suci harus berbentuk pembatasan pihak lain? Bagaimana menjaga harmoni tanpa menekan kebebasan? Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Medan, bahwa setiap surat keputusan maupun surat edaran yang dikeluarkan harus berdiri di atas prinsip konstitusi, keadilan, dan penghormatan terhadap kemajemukan bangsa. Kebijakan publik tidak boleh lahir dari tekanan mayoritas, sentimen sesaat, atau pertimbangan populis. Negara tidak dibentuk untuk mengistimewakan satu golongan, melainkan untuk melindungi seluruh warga negara secara setara. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang berpotensi diskriminatif. Negara yang kuat bukanlah negara yang membatasi perbedaan, melainkan negara yang mampu mengelola perbedaan dengan adil dan bermartabat. Semoga para pemimpin dan rakyat Indonesia diberi kejernihan hati untuk melihat bahwa menjaga keberagaman bukan ancaman bagi iman siapapun, melainkan fondasi kokoh bagi Indonesia yang damai, dewasa, dan beradab. Jika kebijakan melukai rasa keadilan rakyat, maka yang tergores bukan hanya kelompok tertentu, tetapi keutuhan persaudaraan nasional itu sendiri. Sebab Indonesia berdiri bukan untuk satu golongan, melainkan untuk semua. Semoga Tuhan menuntun para pemimpin kita agar setiap kebijakan menghadirkan keadilan dan setiap perbedaan menjadi jembatan persaudaraan. Saudara-saudari, perlu kita ingat bahwa
Bukan apa yang masuk ke dalam yang menajiskan, melainkan apa yang keluar. Yang mengancam persaudaraan bukanlah perbedaan di meja makan, melainkan sikap hati yang melahirkan prasangka dan ketidakadilan. Dalam menjaga kesucian iman, jangan sampai kita melukai kesucian kemanusiaan. Indonesia akan tetap kuat bukan karena keseragaman, tetapi karena kebesaran hati untuk saling menghormati dalam perbedaan. Iman yang sejati tidak pernah takut pada perbedaan, karena kasih selalu lebih besar daripada sekat-sekat keyakinan. Mari kita jaga rumah kebangsaan ini dengan saling menghormati, sebab kerukunan adalah fondasi kekuatan bangsa. Saudara-saudari, salam damai, salam kerukunan. Mari kita jaga Indonesia dalam semangat persaudaraan. Horas berkah dalam. Babi bukanlah non halal. Babi halal bagi kami. Nomenklaturnya itu mohon direvisi. Dibuat aja babi. Ada apa sih menyebut babi? Kan nggak haram. Tuhan ciptakan kan ada babi. Bagi yang tidak memakan babi, yang jangan dimakan. Jangan dipaksakan. Iu kan non halal. Kenapa harus ada stigma itu gitu loh? Jangan ada stigma-stigma yang membuat kita rusuh.